Halo, hai Sobat Gambir sehat. Gimana kabarnya semua di sana? Semoga sehat selalu ya. Ya, hari ini kita ketemu lagi di acara Nyantuy Bareng Gambir. Tentunya sama narasumber yang gak kalah kecenya dari yang kemarin dong. Ya, sebelum itu kami segenap keluarga besar Puskesmas Kecamatan Gambir mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, jangan lupa pantengin terus ya, jangan kemana-mana. Ya teman-teman, hari ini kita ditemenin sama Dokter Nyoman, rajanya TikTok. Halo. TikToknya apa dok? TikToknya Dokter Nyo, jangan lupa add ya. Di add ya teman-teman, itu seru-seru banget loh TikToknya. Ya teman-teman, di masa pandemik ini nih, kita tentunya baik yang di rumah aja maupun yang udah bekerja sering banget kan pesan makanan online atau belanja online. Tahukah kamu di masa pandemik ini barang-barang atau makanan yang kita pesan itu berpotensi besar loh menjadi sumber penularan. Nah dok, gimana sih menyiasati nih biar kita nggak khawatir, biar kita nggak cemas kalau pesen atau belanja online itu kita nggak tertular COVID dok? Jadi makanan-makanan yang hygiene-nya terjamin ya, bersih. Udah gitu dia dimasaknya secara mengikuti standar prosedur dari kuliner itu sendiri gitu. Dan kedua, pada saat sudah datang nih makanan ke rumah kita, usahakan kita contactless. Jadi artinya kita mengurangi kontak dengan ojek online yang akan memberikan makanan kepada kita. Caranya adalah kasih notes di pas pesannya itu, kita taruh makanannya di pagar kita di depan rumah kita sendiri gitu. Nah, yang ketiga juga pada saat kita lagi mau ngambil makanan dari tukang ojeknya itu sendiri, kalau misalnya kita nggak kelupaan ya, kalau kita kelupaan ngasih notes untuk taruh makanan di pagar, itu kita harus usahakan jaraknya 1 meter. Sama ojeknya itu. Jadi biar kita punya jarak sendiri untuk ngambil makanannya dan tidak kontak secara langsung dengan ojek online-nya. Nah, sekarang kan banyak banget metode-metode untuk cara bayar ini ya, makanan kita atau nggak belanja-belanjaan shopping kita yang dari luar ke dalam rumah ya. OVO ya dok ya. OVO ya, salah satunya OVO ya, kita nggak sebut merek ya. Oh iya, nah, terus kalau misalnya cara bayarnya itu sekarang bisa dengan cara non tunai. Jadi atau dengan menggunakan auto payment ya, melalui debit ataupun kredit lewat via internet. Nah itu salah satunya untuk mengurangi pencegahan kontak langsung dengan pengemudi ojek. Jadi kita nggak ngasih duit secara cash gitu. Nah yang kelima nih Li ya, kalau ketika kita beli makanan dari online atau dari Gojek ataupun dari Grab ya, dari aplikasi online manapun, usahakan makanan-makanan yang sudah kita beli itu kita pindahkan dulu ke piring kita yang ada di rumah. Jadi jangan langsung kita makan dari tempatnya atau kemasannya, karena itu sangat berbahaya sekali. Kita tidak tahu apa yang kontak langsung dengan tempat makanan tersebut ya dari luar ya. Nah kita pindahkan dulu makanan tersebut ke piring atau mangkok kita di rumah, lalu plastik yang tadi kita sudah gunakan untuk membawa makanan itu ke dalam rumah itu kita buang langsung. Buang. Nah kita buang langsung. Nah, cara yang terakhir itu yang paling penting banget dari semua apa yang kita lakukan dari awal sampai terakhir tadi adalah yaitu 6 langkah cuci tangan. Bagi teman-teman yang mungkin belum tahu tentang 6 langkah cuci tangan, nanti bisa cek di YouTube berikutnya ya. Iya dong, untuk spesial video berikutnya ya, untuk dipraktekin secara detail gitu, seperti apa 6 langkah cuci tangan. Nah dok, jika terpaksa banget nih teman-teman harus mengambil barang atau makanan yang mereka pesan, kira-kira perlu nggak sih kita menggunakan masker? Nah, kalau misalnya kita dengan resiko kontak langsung dengan yang mengantarkan makanan, otomatis kita harus yang namanya menggunakan alat pelindung diri ya. Alat pelindung diri yang standar kita lakukan untuk di rumah itu salah satunya adalah masker. Ya, kenapa masker? Karena penularan dari coronavirus atau COVID-19 ini melalui adalah droplet ya dari mulut kita sendiri. Jadi kita cara mencegahnya harus pakai masker gitu. Yang kedua bisa pakai sarung tangan. Tapi sarung tangan itu sebenarnya tidak disarankan Li. Jadi kenapa tidak disarankan? Karena sarung tangan itu sebenarnya hanyalah untuk melindungi kita dari paparan dari luar untuk sementara waktu. Tapi kita tidak tahu apa saja yang kita sentuh pada saat itu. Jadi apapun kita memegang makanan ataupun kita menyentuh dari benda-benda yang diberikan oleh Gojek ataupun Grab, itu yang penting adalah cuci tangan. Dok, tadi itu kan perlindungan diri kita nih. Nah, kalau perlindungan diri untuk si drivernya atau si pengantar barang atau makanan tersebut, nah bagaimana sih kira-kira
tips and trick nih buat mereka agar nggak terkena virus COVID ini. Oke, berarti dari pengemudi online-nya sendiri ya? Iya, betul. Nah, kita lihat dulu nih unsur-unsur apa saja yang mereka biasanya gunakan setiap bekerja ya. Di antaranya tuh kan pasti mereka pakai jaket ya, jaket, pakai helm. Nah, untuk menghindari dari penularannya secara langsung dari virus COVID ini, untuk para pengemudi online sebaiknya menggunakan masker. Masker Yang juga. pertama, menggunakan masker. Lagi. Yang kedua, mereka itu harus rajin untuk mencuci jaketnya. Setiap kali bekerja nyampe rumah nih, setiap hari itu harus cuci jaketnya. Usahakan setiap hari cuci jaket dan besok dipakai dengan jaket yang baru dicuci dan sudah kering, ya. Dan usahakan pula untuk menjemur jaketnya itu sendiri harus di bawah terik matahari sampai kering, gitu. Dan mencucinya dengan menggunakan sabun deterjen. Gitu. Jadi nggak boleh kena angin-angin ya, Dok? Kena angin-angin sebenarnya tidak disarankan karena takutnya masih lembab dan masih bisa menjadi mediasi dari penyebaran virus itu sendiri. Terus juga kalau misalnya pengguna masker itu juga harus yang namanya tahu tentang tata cara pencegahan dari virus corona ini sendiri. Jadi dengan cara rajin cuci tangan ya, tahu cara penularannya lewat apa, dan juga mereka tahu nih cara mencegah untuk ke customer tuh seperti apa dengan cara-cara yang tadi udah aku share tadi gitu. Siap. Nah teman-teman, tuh banyak banget ya caranya, tapi ini merupakan cara-cara yang sederhana banget. Dan semua nih ya, masker bisa kita bikin sendiri loh, dari masker kain ya, Dok ya. Masker kain sekarang udah bisa kita pakai. Udah bisa kita pakai, jadi nggak ada alasan lagi nih buat teman-teman ataupun driver yang mengantar atau mengirim makanan nih. Jadi nggak ada alasan lagi, tetap terapkan protokol kesehatan, mulai dari physical distancing, menggunakan masker, sampai cuci tangan pakai sabun dengan 6 langkah. Oke deh teman-teman, terima kasih udah pantengin kita terus. Next kita akan bahas isu-isu terkini lagi, tentunya dengan tema dan topik yang menarik lagi nih, Dok. Kan mau nunggu dokternya TikTok kan ya, teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang masih punya banyak pertanyaan, bisa langsung komen di bawah atau bisa langsung DM ke IG-nya Puskesmas Kecamatan Gambir di @pkmgambir. Semoga teman-teman semua selalu tetap semangat dan tetap selalu sehat. Puskesmas Kecamatan Gambir, ramah, cepat, nyaman.